Saya tambahin sedikit. Materi ke-37 eh, ini cukup banyak materinya, kecil-kecil, mengenai huruf hamzah dan alif sebetulnya. Jadi masalahnya kecil, yaitu hamzah dan alif, yang sebetulnya hanya bagian kecil dari huruf hijaiyah. Tetapi sebagian kecil dari huruf hijaiyah ini sangat menentukan dan menjadi sulit bagi kita ketika kita harus mencari mujarad apabila tidak mengenal bagaimana perilaku hamzah dan alif ini. Untuk teman-teman yang sedang belajar tahsin juga ini sangat berpengaruh apabila mengerti tentang perilaku daripada hamzah dan alif. Jadi saya akan mulai pagi ini mencoba untuk membuka apa itu hamzah dan alif, dan itu bagian daripada bab tentang pembentuk kalimat yang kedua. Makanya dimulai lagi dengan cerita pembentuk kalimat kedua itu tentang sohih dan mu'tal. Ini penting. Ya. Belum masuk sampai ke sohih dan mu'talnya sendiri, terutama mu'talnya, sohih sudah dibahas pekan lalu, mu'tal baru akan dibahas. Sekarang dikenalkan dulu dengan hamzah dan alif. Mari kita lihat di sini, berdasarkan huruf penyusunnya, ini kembali saya ingatkan, ini preambul yang ini tetap diulang tentang fiil sohih dan mu'tal ini, di mana sohih di situ kita tahu adalah yang dimaksud adalah huruf-huruf hijaiyah yang terkandung di dalam kata kita, tidak mengandung huruf ilat. Nah, sementara huruf ilat itu apabila kita kenali hanya ada 3, ayu, alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw apabila hadir di dalam kata yang sedang kita lihat, kita baca, berarti dia termasuk mu'tal. Nah, jadi kita kenal ada fi'il sohih, fi'il mu'tal, karena kandungan daripada tulisan atau katanya ada huruf hijaiyah yang mengandung alif, ya, dan waw. Nah, pagi ini kita akan mengenal dulu khusus untuk iya-nya saja. Tetapi temannya iya, sahabatnya iya ada, yaitu hamzah. Nah, jadi oleh karena itu ini sering mix di dalam tulisan-tulisan di Al-Quran. Jadi kita harus kenal betul perilakunya. Sehingga kita kenal apa yang dimaksud dengan alif, apa yang dimaksud dengan hamzah. Baru kita akan masuk pekan depan, kita akan mempelajari tiga-tiganya, alif, ya, dan waw. Baru pekan lusa kita akan mempelajari kaidah bagaimana ilat. Nah, kemudian pekan depannya lagi bagaimana kita mengenal kaidah tentang seluruh yang mu'tal, baik itu yang azwab, baik itu yang nakis, baik itu yang lapid, termasuk yang mitsal. Nah, itu baru 3 pekan lagi ke depan. Jadi saya buat cicil karena kalau sekaligus, ya mohon maaf, ini bisa muntah kita. Ya, ilmunya walaupun hanya urusan 3 huruf ini, alif, ya, dan waw, tapi ini cukup berat. Ya. Baik, pelan-pelan. Kita mau mencoba kembali merekaper tentang contoh daripada kehadiran ilat di dalam kata. Sebagai contoh, misalnya di sini, kolak yang sering kita baca, ternyata mengandung huruf alif di tengahnya. Di situ kolak. Dan ternyata setelah ditelusuri, kolak itu asalnya bukan alif. Asalnya itu adalah waw. Tapi kemudian ditulisnya berupa alif. Kenapa jadi alif? Karena di depannya ada fathah, ada ko, gitu. Sehingga hadirlah di situ sebagai alif. Jadi alif itu merepresentasikan aslinya adalah waw. Nah, kita kan baru tahu sekarang, yang kita tahu di dalam Kaukaban tulisannya begini kok, kola. Di Munawir juga, di Yunus juga, di kamus-kamus yang lain tulisannya kola, berarti alif bener dong. Iya, itu memang asli dalam bentuk alif. Nah, nanti ada cerita asli atau perubahan saat penulisan. Ini asli alif, tetapi alif asal muasalnya dari waw, gitu. Kemudian wa'ada itu adalah berjanji, mengandung huruf waw di awal sebagai ilat juga.
Nasiya, ya-nya itu coba kita lihat, ada juga di situ tertulis fathah, ya lupa. Nasiya itu juga mengandung huruf iya di belakang. Jelas, iya-nya di situ berharokat. Nah, sebentar ini saya buang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi fi'il mu'tal yang sudah dibahas sebelumnya, mulai dari sohih, yaitu yang salim, yang tidak ada eh, dua, tidak ada mengandung huruf hamzah dan juga tidak ada double. Kemudian mahmud yang mengandung huruf hamzah, mudhoaf yang dua huruf beriringan atau ditasjid. Sedangkan yang mu'tal yang memiliki huruf ilat, terkandung huruf ilat di dalamnya, itu kalau disimpan di depan disebut mitsal, di tengah itu ajwab karena seolah-olah bolong begitu. Kemudian nakis itu di belakang, tetapi ada juga lafid yang ada dua. Kalau duanya depan dan belakang disebut mafrud, tapi kalau duanya di belakang berdempetan disebut makrun. Begitu saja. Dan kita juga sudah kenalkan tentang pembagian khusus yang sahih dan sudah kita pelajari, yaitu bagaimana sahih salim. Bagaimana sahih salim ini sudah pernah kita pelajari berulang-ulang. Sahih salim berulang-ulang ya. Jadi sahih salim ini sudah sangat banyak sekali kita pergunakan di pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Kita pakai salim-salim untuk mudah. Baru kemarin kita jelaskan tentang mahmuz dan mudhoaf ya. Kemudian di Sohi Salim yang kita kenali, yang kita pelajari itu diambil contoh kata bak menulis, Fariha senang, begitu. Itu semua adalah contoh-contoh pada saat kita belajar di depan. Tetapi Sohi Mahmud dikenalkan pekan lalu, 2 pekan lalu, yaitu tentang hadirnya huruf hamzah di antara 3 kata mujarod tadi. Nah, ini yang disebut sebagai sohih mahmud. Masih sohih karena tidak mengandung ilat. Yang masih sohih tidak mengandung ilat tetapi mengandung hamzah ini kita sebut sohih mahmud. Sebagai contoh, akhoda mengambil, sa'ala bertanya, koro'a membaca, a, tetapi a-nya di situ ada yang namanya fathahnya, ada fathahnya, artinya berharokat, maka dia adalah sebagai eh, apa mahmud ya, karena dia mengandung hamzah, bukan sebagai alif. Fi'il sohih mudhoaf itu karena di situ ada huruf yang bergandengan atau ada huruf yang berulang. Sebagai contoh, pekan lalu kita sudah bahas juga sadda menarik, farro berlari, misalnya itu disebut mudhoaf dari yang berasal sebetulnya 3 huruf atau sulasi. Kalau yang terbentuk dari 4 huruf, contohnya di sini waswasa, zalzala, ada lam dan lam, ada zai dengan zai, ada sa dengan sa, ada waw dengan waw, itu termasuk mudhoaf ya. Tapi yang rubai susunannya ada terdiri dari 4. Nah, ini dua-duanya adalah sulasi dan rubai yang berupa mujarod. Tapi nanti ada yang mazid, yang ada ziyadahnya. Contohnya ditambahi 1, af'ala, ditambahi 2, infa'ala, ditambahi 3, istaf'ala. Nah, itu semua nanti juga menjadi sulasi, rubai, kumasi, sudasi, gitu. Itu jumlah hurufnya. Nah, dari situ baru kita lihat nanti bagaimana perilaku daripada alif, hamzah, wawu maupun iyahnya. Maka kita akan kenali semua itu pada pelajaran fi'il mu'tal yang akan kita pelajari pekan-pekan ke depan. Kita akan pelajari bagaimana ketika mitsal di depan, bagaimana ketika ajwab, bagaimana ketika nakis, bagaimana ketika lafif. Namun sebelum masuk kepada 4 yang utama ini, kita coba dulu bagaimana masing-masing huruf berperilaku. Nah, untuk pekan ini kita coba
perilaku daripada alif dan hamzah. Jadi perilaku alif untuk dibandingkan dengan hamzah, maksudnya begitu. Fi'il mutamitsal yang sebagai contoh wa'ada terjadi, waqa'a terjadi, karena fa fi'ilnya yaitu yang depannya, maksudnya fa fi'il itu yang paling pertama, itu yang mengandung ilat. Sedangkan yang dimaksud dengan azwab, kalau ain fi'il itu adalah yang kedua yang mengandung ilat. Contohnya kola, di situ ba'a. Kemudian mutal nakis, karena lam fi'il atau yang terakhir maksudnya itu yang mengandung ilat. Nah, lafif ini mengandung huruf ilat dua buah, baik itu yang depan dan belakang ataupun yang dua-dua belakang. Ya. Nanti lafif makruf misalnya sebagai contoh wako begitu, bertakwa, walia gitu ya. Itu semua adalah termasuk yang mafruk. Tapi kalau makrun nawa gitu ya. Kemudian kawiya gitu, itu baru sebut makrun. Karena paling depan dan paling belakang ain fiil dan lam fiilnya itu yang mengandung ilat. Nah, sampai di situ kita selesai. Introduction selalu diulang karena itu capture umumnya. Baru akan dibahas secara detail perilaku dari perilaku huruf-huruf khusus tersebut. Selain hamzah, juga huruf ilat yang memiliki kaidah tersendiri. Nah, sekarang pagi ini kita masuk pada huruf hamzah. Huruf hamzah yang dipakai pada fiil sahih mahmud, yaitu fiil yang salah satu penyusunnya merupakan huruf hamzah. Bisa di awal kata, di tengah, atau di belakang. Sebagai contoh, akhoda tadi mengambil, sa'ala bertanya, itu ada hamzah. Di mana akhoda ini adalah di awal, sedangkan sa'ala itu adalah di tengah. Kemudian hamzah berada di awal kata. Jadi hamzah ada dua macam hamzah yang berada di awal kata. Yang kita kenal ada hamzah kotok dan hamzah wasol. Nah, untuk saudara-saudara yang sudah selesai belajar tahsin, ini sudah sangat biasa. Namun saya akan lihat bukan dari cara bagaimana kita bertahsin, tapi bagaimana penyusunan ini bisa terjadi dan bagaimana kita mengenali mana yang termasuk hamzah kotok, mana yang termasuk hamzah wasol. Hamzah kotok, ini disebut hamzah kotok itu hamzah yang selalu terbaca. Dia selalu terbaca. Nah, ini penting ya. Selalu terbaca. Gitu, selalu terbaca. Baik berada di permulaan maupun di tengah kalimat. Bentar. Nah, di awal maupun di tengah kalimat begitu. Nah, sebagai contoh di sini maupun di tengah kalimat ya. Hamzah koto ditulis di atas atau di bawah alif. Ya, sebagai contoh kalau yang di atas itu seperti ini, yang di bawah itu seperti ini. Yang di atas itu nanti untuk duduknya kalau kita punya harokat fathah maupun harokat domah, sedangkan yang di bawah nanti untuk duduknya harokat kasroh. Ya. Nah, maka hamzahnya di atas daripada alif, di bawah alif seperti begitu. Ya. Hamzah koto bisa terdapat pula pada di sini beberapa poin di sini yang pelan-pelan harus kita lihat. Yang pertama misalnya ada awal fiil madi rubai. Rubai itu artinya terdiri dari 4 huruf ya. Apakah itu hurufnya akibat dia mujarod atau akibat tambahan ziyadah, tapi yang penting kalau tersusun dari 4 huruf, baik itu fiil madi, kemudian fiil amr, di situ ada fiil madi, fiil amr,
dan juga masdar, itu hamzah koto itu bisa hadir di situ. Sebagai contoh misalnya ansafa, berbuat adil. Kemudian ada juga ansif, berbuat adilah. Di sini berbuat adil itu tentunya ansafa itu wajan ke-7. Ansafa dari nasafa menjadi ansafa. Kemudian ansif itu menjadi amr. Jadi kalau ini adalah madi wajan ke-7, ini adalah amr. Ini produknya insafan. Insafan itu adalah masdarnya, begitu ya. Nah, jadi eh, sebagai contoh hadirnya hamzah baik pada saat fiil madi rubai, pada fiil amr rubai, pada masdar rubai, begitu. Itu muncullah hamzah. Dan ini menjadi catatan ketika saudara punya wajan ke-7 dipakai, maka hamzah yang dipakainya adalah hamzah koto, begitu. Ya, bukan hamzah wasol, tetapi hamzah koto. Sedangkan wajan-wajan yang lain, 8, 9, dan seterusnya, kalau ada tambahan alif pun, di situ adalah sebetulnya sebagai hamzah wasol. Gitu. Ya, nanti dalam pembacaan jadi sedikit berbeda. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata kita temukan di awal huruf. Huruf yang dimaksud ini adalah huruf ma'ani. Di awal huruf ma'ani. Ya, sebaiknya saudara tambahkan aja awal huruf ma'ani. Huruf yang bermakna. Apa itu huruf yang bermakna? Saudara sudah hafal waktu level 1, yaitu dibagi menjadi 26 kolom. Nah, itu namanya huruf ma'ani, ya, huruf yang bermakna. Contoh di sini ila, kepada, dimulai dengan hamzah koto di depan. Ila, inna, in. Nah, semua itu adalah termasuk hamzah koto. Tetapi al yang biasa kita pakai sebagai awalan untuk menandakan ma'rifat, maka al ini tidak termasuk hamzah koto, tapi hamzah wasol. Makanya al itu kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak dibaca, karena dia hamzah wasol. Sedangkan ila, ina, in, itu i-nya selalu dibaca. Begitu. Begitu juga awal isim. Kita temukan banyak, ini hanya contoh saja. Misalnya Ahmadu, nama orang itu Ahmad. Kemudian imamun, imam. Kemudian ardun, bumi, tanah. Begitu. Ini semua diawali atau diselipi yang namanya hamzah. Sedangkan Allahu, isnatani, imro'atun, ibnun tidak termasuk daripada hamzah koto, karena hamzahnya di sini adalah semua hamzah wasol. Jadi al di sini kadang-kadang tidak dibaca, ya. Isnatani kadang-kadang juga tidak dibaca apabila dimulai dengan kata yang lain. Imro'atun termasuk juga ibnun, begitu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Kalau tadi adalah hamzah koto, sekarang kalau gitu hamzah wasolnya seperti apa? Hamzah wasol itu adalah alif yang tidak ditambahi hamzah di atasnya atau di bawahnya, yaitu alif saja. Tidak ada apa kepalanya ain. Nah, hamzah itu seperti kepalanya ain ini. Tidak ada kepalanya ain, hanya alif saja. Hamzah wasol ini ditambahkan pada awal kata agar huruf mati berada sesudahnya dapat enak terbaca. Jadi asal muasalnya hamzah koto ini, hamzah wasol ini hadir agar huruf mati yang berada di awal kata itu, biasanya kalau ada huruf mati di awal kata, contoh ketika kita membuat amr. Ketika membuat amr, ada sukun begitu, kemudian ditambahi dengan hamzah wasol. Ya. Agar dapat dibaca dengan enak, karena dimulai dengan sesuatu yang hidup di mulutnya. Tidak dimulai dengan yang mati. Jadi hamzah wasol ini asal muasalnya ditambahkan pada awal kata
agar huruf mati yang berada sesudahnya dapat enak dibaca. Ini yang pertama ya penyebabnya ya, penyebab yang lain. Hamzah wasol akan terbaca apabila berada di awal kata. Gitu. Kalau kita berada di awal kata itu hamzah wasolnya bisa dibaca, tetapi tidak terbaca. Nah, tetapi tidak terbaca, gitu. Tidak terbaca apabila berada di tengah-tengah sebuah kalimat. Ya, walaupun di awal kata, tetapi ada kata yang lain sebelumnya, yaitu berarti dia di tengah-tengah kalimat, maka jadi tidak dibaca. Nah, mari kita lihat dulu ada di mana biasanya berada. Sama seperti tadi, ada juga di fi'il madi, ada juga fi'il amr, ada juga di masdar, yang dimulai dari humasi yang ada 5, sudasi yang ada 6 huruf komponennya. Dan ini selalu dikasih harokatnya adalah kasroh apabila berada di awal kata. Kita ambil contoh di sini yang 5 ada alif, ada ain, ada ta, ada alif, ada zal. 1, 2, 3, 4, 5. Karena terdiri dari 5 dan ini adalah fi'il madi, gitu ya. Fi'il madi apa kalau yang ada 5? Ini sebetulnya asalnya adalah ain, alif, dal. Ada asalnya itu. Asalnya adalah ain, alif, dal. Kemudian ditambahi ada di depannya adalah hamzah wasol dan kemudian ditambah ta. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatan hurufnya ada alif, ada ta, ada alif, ada ta. Jadi i, tada. Tetapi alif yang di depan ini kita sebut sebagai hamzah wasol, ya. I, tada. Bagaimana dengan yang humasi tetapi amr? Contoh yang di bawahnya. Humasi tetapi amr. I, tad. Nah, ini kok ada 4. Da, ta, ain, alif. Ada 4. Iktad. Iya, tetapi ini asalnya dari humasi. Dari iktada menjadi iktad. Gitu. Bagaimana dengan masdar yang contoh ini? Yang humasi tetapi berupa masdar contohnya. Ini malah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 5, bukan humasi. Iya, ini asalnya dari 5, tetapi ketika ditranslate menjadi masdar, menjadi jadinya 7. Iktia dan nah nanti ada aturan-aturannya bahwa alif di belakang itu ada aturannya kenapa dia muncul begitu ya. Kemudian yang alif pertama dan kemudian ada ta itu muncul karena ada tambahan ziyadah ya. Kemudian setelah ya itu muncul karena dia menjadi kata benda atau masdar itu diselipkan gitu. Nah jadi ada rule tertentu mengakibatkan dia menjadi 7. Iktia dan begitu. Iktia dan asalnya adalah 5 yang humasi ini. Nah karena humasi ini 5, di sini mau dijelaskan bahwa di awal daripada yang humasi tadi, baik yang madi maupun amr maupun masdar, baik yang 5 ini selalu dikasih di sini namanya hamzah wasol yang kasroh begitu. Makanya ini di sini sebagai contoh adalah i'tada, i'tad maupun i'tiyadan. Bagaimana dengan cerita sudasi? Sama persis ceritanya. Seperti itu ista'ana, ista'ana ini menjadi sudasi gitu ya. Nah, yang sudasi seperti ini ada 6 maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya asalnya dari 6 itu juga diawali dengan adalah hamzah wasol yang kasroh. Ista'ana, ista'in termasuk masdarnya isti'anan begitu ya. Itu semua adalah contoh bagaimana munculnya hamzah wasol di awal berkasroh. Begitu juga berikutnya yang kedua, ada di fi'il amr yang sulasi. Kok kedua harus yang ketiga ini susun. Tadi kan kedua yang ini. Nah, ini yang awal tadi dimulai dari itu. Sekarang kita lihat yang kedua.
fiil amr tapi yang sulasi. Sulasi yang biasa kita pakai untuk pelajaran di awal-awal, biar mudah kita pakai sulasi dan biar mudah kita selalu pakai as-sahih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana amr sulasi ini jadi berharokat kasroh apabila berada di awal kalimat. Nah, sampai di sini ini biasanya untuk menandakan umum berharokat kasroh apabila berada di awal kalimat. Nah, namun pada fiil amr sulasi yang huruf sebelum akhirnya dibaca domah, baru yang kedua. Kalau domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Mau menyatakan yang kuning ini apabila fathah atau kasroh dikasih kasroh. Gitu, kemarin kan pelajarannya gitu. Apabila satu kata sebelum terakhir, satu huruf sebelum terakhir fathah dan kasroh, maka dikasih kasroh. Kalau domah baru domah. Nah, kalau ini bahasanya dibalik. Berharokat kasroh apabila di awal kalimat, kecuali bila ternyata satu huruf sebelum terakhirnya domah, baru dikasih domah. Sama sebetulnya. Yang sudah kita kenali. Ya. Sebagai contoh, di sini misalnya isma, gitu ya. Isma, dengarkanlah, gitu ya. Dengarkanlah, maka di sini karena maknya satu huruf sebelum terakhir ini adalah fathah, maka dikasih dikasih i kasroh. Ya. Kemudian di sini juga ma. Kalau ini mak berarti i juga. Ikmal, kerjakanlah. Nah, begitu juga sekarang ini irmi. Irmi itu adalah sebetulnya ini yang sebelum terakhir. Karena di sini sebetulnya aslinya ada ya dari Roma gitu ya. Ada. Nah, ini sebelum terakhirnya kasroh, maka dikasih kasroh. Begitu. Nah, karena ini adalah sebuah fiil amr, maka apabila ada ilat di belakang di dalam fiil amr, itu ada aturannya harus dibuang. Berarti kita langsung nebak ini kok Roma cuma dua. Ini yang ketiga apa? Yang ketiga sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu apa? Mesti kalau nggak alif, wawu atau ya. Nah, dibacalah di kamus ketemu Roma, kemudian ada di situ apa namanya? Alif bengkok begitu. Oh, berarti memang di belakangnya itu ada sebuah apa namanya huruf ilat yang dihilangkan gitu. Jadi di sini kita kasih kasroh ir ya ir mi. Ya. Tetapi ketika uskun karena kaknya satu kata satu huruf sebelum terakhir dalam kata ini adalah berdoma di atasnya yang ini doma, maka dikasihnya juga doma uskun. Pak Rudi ini mah udah dikenali sebelum-sebelumnya. Lah ini namanya konsep bawang merah. Sudah pernah kenal sebelumnya, sekarang kita kenali lebih utama lagi karena ini dasarnya dari pembentukannya. Kalau dulu kita cuma hafal aja. Kalau sebelum kata terakhir adalah fathah atau kasroh, maka dikasih kasroh. Kalau dia doma, maka dikasih doma. Cuma hafalan. Sekarang ngerti. Mengapa ini harus muncul? Karena ada kaidahnya dan kaidah ini kita pakai. Uzukur juga sama. Karena ini sebelum terakhir ada domah, maka dikasih domah di awalnya. Uduhul juga sama domah, ini juga dikasih domah. Nah, clear. Oh, berarti ini toh kaidah yang dipakai kenapa waktu fiil amr saat sulasi itu kok aturannya seperti itu. Ketahuan sekarang. Ini rupanya ya kaidah nomor 2 dari hamzah. Begitu juga ada huruf al makrifat ya. Juga ini hamzah tetapi ini aja hamzah wasol. Contohnya ar-rajulu. Nah, di sini al-rajulu kalau dia di awal, kalau di tengah alif lamnya nggak kebaca, langsung ar-rajulu gitu. Al-imro'atu gitu ya, juga sama. Kemudian ad-darsa juga sama karena huruf al tersebut adalah hamzah wasol. Pertanyaannya ada juga yang kadang-kadang kita lihat di sini ada yang kemudian contoh al-da sa, tetapi daknya dikasih tasjid begitu ya. Kenapa berbeda dengan al-imro'atu?
Di sini justru lamnya aja yang dikasih dengan sukun sehingga i-nya langsung al imro'atu. Begitu juga al rojulu kadang-kadang di sini begitu dikasih sukun. Nah, kalau masalah sukun dan tidak itu masalah kebiasaan, tetapi kalau masalah tasjid itu urusannya apakah komariah. Nah, ini apakah samsiah? Nah, ini kemudian harus saudara buka lagi pelajaran mengenai tasin. Ada yang komariah, ada yang samsiah. Ada yang kemudian harus dikasih tasjid, begitu. Ada yang tidak. Contohnya misalnya alif, ba, jim, ha, ain, dan sebagainya. Itu yang tidak pakai tasjid. Tapi selainnya nanti adalah menggunakan tasjid. Itu nanti dibaca lagi di pelajaran tasjid ya, kalau yang munculnya tasjid atau tidak di situ. Kemudian berbagai variasi isim yang lain pernah kita temui juga di dalam berbagai isim ya. Contohnya Allahu, itu Allah disebut juga lafaz zalzalah gitu ya. Allah selalu muncul di sini ada alnya di depan ya. Allah. Nah, alifnya itu alnya itu adalah hamzah wasol, isna tani barusan juga ya. Ini adalah apa namanya? Hamzah wasol, imro'atun ini adalah juga eh, hamzah wasol. Catatan, tetapi ini penting. Kenapa? Ini sering ribut, sering ramai, sering ditanyakan. Saya di awal-awal depan tuh sering menjelaskan tapi tidak tuntas. Sekarang dituntaskan jawabannya. Jawaban tuh begini. Jika hamzah wasol didahului oleh kata. Nah, jadi ada hamzah wasol nih, tetapi ada kata sebelumnya ya. Sebelumnya, nah, sebelum akhirnya itu berharokat sukun, kata kata yang sebelumnya ini kemudian berharokat sukun, maka huruf akhir tadi, artinya huruf yang dari kata sebelumnya itu dibaca kasroh untuk mencegah pertemuan dua huruf mati. Itu sampai di sini ya. Sampai di sini seperti itu. Nanti ada yang kedua. Kecuali jika kata tersebut berupa isim domir, yaitu antum, hum, dan kum, maka huruf akhirnya dari kata-kata ini, antum, hum, dan kum, itu dibaca doma. Jadi nanti ada kumu, ada humu, ada antumu. Nah, munculnya kumu, humu, antumu itu dari aturan yang ini. Ya. Aturan kemudahan pembacaan atau imla. Nah, mohon maaf. Untuk yang pertama, yaitu akhirnya kemudian dibaca kasroh sebagai contoh. Kita ambil contoh di sini, 3 aja. Asrokotis samsu. Nah, di sini kita lihat. Sebetulnya aslinya asrokot. Asrokot ini ada sukun. Asrokot. Kenapa asrokot? Karena dia adalah mu'anas. Siapa yang mu'anas? Asamsu. Asamsu itu mu'anas, maka asrokot. Karena asrokot, dia itu menggunakan tentunya sukun. Nah, menjadi asrokot, asamsu. Kan gitu harusnya. Asrokot, asamsu. Tetapi, kalau asrokot, al-samsu, nggak enak baca. Asrokot, al-samsu. Orang Arab menggabungkan ini menjadi asrokotis samsu. Asrokotis samsu. Aturan pakai ti dari mana? Yang tadi ini. Aturan pakai ti, pakai asro itu dia bilang begini. Jika hamzah wasol, mana hamzah wasolnya? Ya ini. Didahului kata yang huruf akhirnya berharokot sama. Mana itu? Ini asrokot, ini adalah sebuah kata yang berharokat sukun akhirnya. Maka huruf akhir tadi tak bersukun tadi dibaca kasroh menjadi ti, begitu terjemahannya. Asrokoti samsu, asrokoti samsu, asrokoti samsu, begitu dikasih ti. Ini yang pertama. Nah, kecuali jika huruf tersebut nanti ketemu kum jadi kumu, hum jadi humu, antum jadi antum. Nah, kita teruskan contoh yang kedua. Man astamsaka. Nah, man
astamsaka, jadi nggak enak ini. Kalau ada man, berarti di sini kan ada sukun. Di sini astamsaka, ada sukun juga, gitu. Siapa yang astamsa bertahan, astamsaka ini bertahan, mempertahankan. Maaf. Jadi ini man astamsaka menjadi manis. Nah, manis tamsaka. Jadi dikasihlah di sini kasroh. Kul, katakanlah al-haqqu. Gitu. Ya. Al-haqqu, kok jadi al-haqqu ini, maaf kok jadi wanita. Maaf ini salah terjemahannya. Kul, katakanlah kebenaran gitu. Katakanlah kebenaran ya, al-haqqu. Nah, jadi di sini adalah kulil haku. Nah, karena kul al haku menjadi ada dua sukun berjajar, dua yang mati berjajar tidak boleh. Satu harus dihidupkan, dibangkitkan. Nah, gitu supaya mulutnya enak. Jadi kulil haku. Ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa munculnya kasroh disebabkan ada seolah-olah dua huruf mati yang bersebelahan dan satu harus dihidupkan, maka yang dihidupkannya itu dikasihnya kasroh, begitu ya. Di sini dikatakan kata asrokoti, mani, kemudian kuli itu adalah huruf akhirannya dibaca kasroh untuk mencegah dua huruf mati yang bertemu. Mari kita lihat kaidah yang kedua. Di sini dikatakan bahwa kecuali jika kata tersebut berupa isim domir, kum, antum, maka huruf akhirnya dibaca doma. Maka kita kasih contoh di bawahnya. Dikasih contoh humus solihun, humus solihuna, al solihuna, al solihuna. Ini ada ada sukun tentunya. Kalau di sini hum, di sini ada sukun. Dua sukun berjajar, satu harus dihidupkan. Nah, khusus untuk domir contohnya hum, antum, dan kum, itu sekarang dikasihnya bukan kasroh, tapi dikasih domah. Contoh, antumul faijun. Kalian adalah pemenangnya. Kitabakumul jadidu. Jadi ketika di sini al jadidu gitu ya, baru. Nah, kitaba itu buku, kum itu kalian, menjadi buku kalian. Kitabakum al jadidu. Tetapi karena di sini asalnya kum, nah, di situ ada juga sukun, maka kita kasih kitabakumul jadidu. Atau sorry, jadida. Ya, oke. Karena kita lihat di sini ada dua sukun yang bersebelahan. Pada isim domir antum hum dan kum, maka huruf akhirnya harus dibaca domah karena bertemu dengan hamzah wasol di depannya. Ya. Yang kedua, hamzah berada di tengah kata. Kalau itu yang di depan, mari kita lihat kalau di tengah-tengah bagaimana aturannya. Hamzah yang berada di tengah kata itu ditulis ya hamzah. Nah, ada yang ya hamzah. Ya hamzah. Apabila kapan dia ditulis ya hamzah? Berharokat kasro. Contohnya laimun. Nah, ini lihat karena dia berharokat kasro, maka dikasihlah ya hamzah. Kemudian zaroimu i, ya, berarti dikasih ya hamzah. Toirotun i, dikasih ya hamzah. Begitu di tengah-tengah kata ya. Ini cerita di tengah kata. Kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh juga sama. Nah, walaupun ini bersukun, coba lihat hamzahnya bersukun, tapi sebelumnya ada kasroh, bisa sejelek. Nah, begitu juga ini fathah. Tetapi sebelumnya kasroh juga. Nah, di sini tak biatun, tak biatun. Di sini adalah fathah, tetapi
walaupun dia berharokat fathah, tetapi sebelumnya ada kasroh, maka dikasih kasroh. Mi'atun, mi'atun. Kenapa? Ini kan fathah. Kenapa dikasih ya kasroh? Karena sebelumnya ada harokat kasroh sebelumnya. Jadi yang kedua aturannya apabila ada harokat kasroh sebelumnya. Yang ketiga, huruf sebelumnya ada ya mati. Ya mati pun diterjemahkan sebagai kasroh. Nah, karena dia kasroh ikut nomor dua. Sebetulnya nomor tiga dengan nomor dua sama. Karena kita tahu ya mati pun itu adalah sebetulnya nomor dua. Dianggap sebagai kasroh. Contohnya hanian. Hanian. Nah, ketika di sini ada ya kasroh, berarti itu adalah, sorry, ya sukun, berarti dianggapnya sebagai kasroh. Maka walaupun di sini adalah ada fathah tain, ada an, ya, tetap di sini menggunakannya adalah ya hamzah. Sebagai penyangga hamzahnya itu pakai ya. Jadi si hamzahnya disangga, yang pertama pakai alif, yang ini pakai ya. Itu ya. Pakai ya disangga disebut ya hamzah. Nudi uhu, tudi uhu, sorry. Tudi uhu pakai pakai apa namanya? Di sini domah, di harokat daripada hamzahnya domah, tetapi karena ada ya sukun dan ya sukun itu dianggap sebagai apa namanya kasroh, maka dia juga disangga. Dulu saya jelaskan sebagai ditanggai, ditanggai pakai ya itu si hamzahnya. Jadi kita tanggai dia, kita apa namanya sangga dia si sukunya itu dengan ya. Begitu juga marian juga sama di sini karena ada ya bersukun maka ditanggai atau disangga dengan ya, maka disebut ya hamzah ya. Nah, berikutnya juga kita lihat kaidah yang keempat, berharokat domah panjang yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ini adalah hal khusus dibanding kaidah-kaidah yang umum tadi. Ini adalah hal khusus. Hal khususnya dia katakan begini. Domah panjang itu ini ya. Domah yang kemudian ada pemanjang gitu. Gitu ya. Kemudian ada wau bersukun, itu namanya domah panjang yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Kenapa? Maksudnya apa? Dengan sin. Kalau dengan sin itu nyambung. Kalau dengan yang lain tidak nyambung, misalnya dengan alif tidak nyambung, maka dia tidak dikasih domah, tidak dikasih penyangganya. Iya. Nah, karena ini tulisannya disambung, itu artinya tulisannya disambung. Di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada huruf hijaiyah yang disambung, ada yang tidak disambung. Kalau huruf hijaiyahnya bisa bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka ya di sini kemudian dikasihlah penyangganya adalah ya. Mas'u. Nah, mas'u kalau ada pemanjang tetapi sebelumnya bisa disambung, contohnya di sini mas'ulun. Itu contohnya di sini mas'umun. Contohnya su'unun. Nah, ini kan pemanjang-pemanjang dan sebelum-sebelumnya bisa disambung dengan sin, dengan shin misalnya seperti itu. Begitu juga kedua, kalau mau dikasih wow. Nah, emangnya cuma penyangga itu hanya ya hamzah? Tidak. Wow pun boleh menyangga. Wow pun boleh menyangga hamzah. Kita sebut sebagai wow hamzah. Nah, bagaimana wow hamzah itu kok bisa dimunculkan di tengah-tengah kata? Gitu. Bagaimana wow hamzah ini dimunculkan di tengah-tengah kata? Nah, caranya adalah ketika domah sesudah fathah. Contohnya gini, ini ada domah sesudah fathah. Contohnya ya ulun. Nah, kebetulan ini mah ada dua kaidah. Pertama, domah sesudah fathah, gitu ya. Ini domah nih, tapi sebelumnya fathah. Maka dikasihlah waw sebagai penyangga, jadi waw hamzah. Ya ulun. Tetapi ini juga termasuk kaidah yang tadi.
Loh, yang tadi katanya ini kan bisa bersambung. Betul, yang ini yang sebelumnya ya. Jadi artinya ini kadang-kadang nanti saudara akan ketemu. Ya ulun ini karena aturan bersambung kemudian nanti di sini dikasihlah sebagai ya hamzah itu bisa. Saudara bisa ketemu karena termasuk juga kaidah yang tadi. Jadi jangan khawatir kalau sampai begitu. Tapi juga ada yang kemudian menggunakan doma karena apa? Diawali dengan fathah. Nah, karena fathahnya itu sebelumnya muncul sebelum domah, maka domah yang menang, maka domahlah yang kemudian dimunculkan dalam kasus yang ini. Dalam kasus yang sebelumnya itu bisa penyebabnya karena disambung. Begitu. Dikasihlah ya sebagai penyangga. Haula, haulau di sini haulau atau haula itu ya, atau kayak kalau kita kan bilangnya haulai, itu ada juga haulau, haulai. Itu semua adalah pakai wau gitu. Ada juga kemudian tiba-tiba ketemu nanti di situ pakai apa namanya? Ya yang disangga gitu ya. Ini sebagai contoh yang pertama bahwa domah boleh muncul kalau sesudah fathah. Contohnya ya ulu, kemudian haula, atau haulau. Kemudian kita yang kita cek yang kedua, doma sesudah huruf mati. Nah, huruf mati di sini apa? Alif di sini. Ya, alif itu kan selalu bersukun. Da, uka. Nah, da, uka. Nah, karena ada huruf mati di sini, alif bersukun, maka ketika domah, jadi domah itu selalu berdekatan dengan wau. Sehingga ketika pun hamzah, hamzahnya disangka oleh wau gitu. Kemudian zaka uka, zaka uka. Nah, ini juga dia adalah domah sehingga dia pakai wau penyangganya. Tapi walau di sini kemudian ada huruf mati di depannya, dia tetap menang dan dia tetap menjadi apa namanya? Domah. Berharokat fathah sesudah domah. Punten, Berharokat Prof. ya. Untuk misalkan contoh ta'awud, a'udzubillah, a'udzu ikut yang tadi itu ya Prof Firdi ya. U-nya Nah, a'udzubillah misalkan gitu ya, kan. ya betul. AU kan A-nya U-nya itu pakai ini kan, Betul. pakai Pakai wau. dua konsep tadi ya. Yeah. Ya, betul. Ya, karena tadi si ketika AU maka karena dia misalnya di sini apa? Domah, maka berkecenderungan dia pakai wau Wow. Yeah. tangga begitu, Ya. ya. Dan, tapi kemudian kalau besok kita ketemu yang menggunakan ya hamzah itu penyebabnya karena mengikuti aturan yang awal tadi ya yang pakai ya. Nah, Oke, tetapi siap. lebih Siap, Prof. suka, lebih suka nanti ada aturan. Lebih suka yang namanya domah itu dengan wawu disangga. Contohnya ini sudah dua itu semua pakai ya wawu ya. Kemudian juga berharokat fathah sesudah domah. Walaupun dia fathah, walaupun fathah. Tadi kan katanya dikasih wawu hamzah kalau domah. Ini kok wawu hamzah padahal di atasnya kan fathah. Iya betul fathah. Tetapi diawali di sini dengan yang domah. Yu'azalu. Yu'azalu. Karena di depannya ada wawu. Sorry ada domah. Maka dia dikasih wawu hamzah. Yu'azalu. Ini juga sama fathah nih. Tetapi diawali dengan doma uasau. Nah, ini juga sama, dikasih wawu apa namanya hamzahnya. Berharokat sukun sesudah doma. Walaupun dia berharokat sukun, maksudnya begitu ya di sini itu, walaupun berharokat sukun gitu ya, tapi diawali dengan doma. Kalau yang nomor tiga, walaupun berharokat fathah, tetapi sesudah doma gitu. Berharokat doma apalagi walaupun di depannya mati gitu ya. Ya, di sini juga berharokat doma walaupun sebelumnya adalah fathah. Itu semua adalah menggunakan wau hamzah begitu. Berharokat sukun sekalipun asal sebelumnya ada doma
maka dia dikasih wau hamzah. Nah, muncullah hamzah yang berada ditulisnya alif hamzah. Kapan ini bisa terjadi? Pertama, ini berurusan dengan fathah tentunya. Kalau dia berharokat fathah dan sesudah fathah juga, ya jelas dia dikasihnya adalah alif hamzah. Contohnya ja'atan. Nah, ja kan gitu. Itu mufajaatan. Jadi ja di sini adalah fathah sebelumnya dan dirinya sendiri, si hamzahnya sendiri berharokat fathah. Maka walaupun di depannya ada fathah atau jelaslah di depannya ada fathah, maka dia kasih alif hamzah. Irta'a ta di depannya. Berharokat fathah walaupun sebelumnya adalah sohih mati. Mas'alatun. Nah, tetap dikasih ya. Faj'atun. Nah, kalau ada yang mati tapi kitanya sendiri berharokat fathah dikasih fathah. Walaupun, nah ini bahasanya dibalik. Walaupun berharokat sukun, tetapi sesudah fathah gitu ya bahasanya. Jadi roksun contohnya ini. Nah ini kan sukun, tapi karena sebelumnya fathah maka roksun kepala. Nah tahirun ini juga sama. Ta walaupun sesudah walaupun bersukun tapi sebelumnya ada fathah maka dikasihlah apa namanya hamzah alif hamzah. Nah, kalau sekarang berada di akhir kata bagaimana? Di akhir kata. Kalau di akhir kata paling gampang ini. Apa? Hamzah yang berada di akhir kata ditulis pakai alif hamzah. Apabila kapan? Apabila sebelumnya berharokat fathah. Seperti yang barusan gitu ya. Walaupun, nah ini pakai walaupun dia harokatnya adalah doma, tapi dia duduk terakhir dan sebelum terakhir ada fathah. Contohnya di sini ja, maka contohnya yalja u-nya itu duduk di atas alif ya hamzah yang u-nya itu. Jadi yalja u pakai alif. Nah, kemudian begitu juga ketika di akhir kata, contohnya aswa'u, gitu ya. Ini contoh yang kedua. Ya, walaupun dia itu di sini berakhir dengan doma, tetapi karena dia terakhir dan sebelum terakhirnya ada fathah penyebabnya ini, maka langsung dia dikasih alif hamzah aswa'u. Bagaimana kalau yang kita sering lihat juga yang berakhiran ya hamzah, ya hamzah itu disangga dengan ya, sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya nasiyun, nasiun, nasiun, bukan yun tapi nasiun, nasiun. Ini dikasih atau disangganya dengan ya, jadi ya hamzah. Kenapa? Karena sebelumnya dia kasroh. Karena sebelumnya dia kasroh, maka juga sama di sini adalah satiun. Gitu. Ya. Nah, berikutnya juga hamzah yang berada di akhir kata, tetapi kita kasih dia sebagai waw hamzah. Karena apa? Sebelumnya doma. Contohnya imruun. Nah, ya jelas ini doma ya duduk di doma paling enak ya kalau ini sebelumnya ada u gitu ya. Contohnya di sini tajru u juga sama. Dan boleh juga tidak disangga, dia tergeletak. Tidak disangga wau, tidak disangga iya, tidak disangga alif. Kapan dia boleh tergeletak? Itu kepalanya ain ini atau hamzah ini boleh tergeletak. Dia tergeletak kalau dia mati. Lah, kapan dia mati? Kalau dia sukun atau huruf mati. Contohnya di sini juj'un. Juj'un, juj itu bagian ya. Ada juj 1 sampai 30 itu bagian artinya. Juj'un. Nah, kenapa dia pakai apa namanya hamzah yang tergeletak, dia mati? Karena diawali dengan yang mati. Juj'un. Gitu. Contoh yang lain aja. Insaun.
Insa, kenapa? Ini kan adalah alif yang bersukun. Insaun itu bersukun dia. Pemanjang, kalau pemanjang itu artinya alif bersukun. Insaun. Nah, maka pun dia tergeletak begitu. Jadi yang terakhir itu paling gampang. Nah, nanti ketika saudara baca di Al-Quran, ternyata ada keluar dari kaidah ini, nggak apa-apa. Itu ada, tetapi tidak banyak. Dan itu sudah menjadi heritage, sudah menjadi bagian yang terjadi di dalam Al-Quran. Yang kita buat hari ini, yang kita pelajari hari ini, hanya untuk memudahkan, bukan absolut harus seperti ini. Karena kita manusia membuat ini. Sementara Al-Quran sudah lahir duluan. Begitu. Ini dibuat karena begitu keramaian, keberadaan, keseringan yang muncul. Bila begini maka begitu, bila begitu maka begini. Muncullah namanya kaidah. Kaidah ini muncul karena sering muncul. Tapi bukan berarti absolut. Jadi kalau tiba-tiba di dalam Al-Quran ada yang nyeleneh, bahasa kita disebut nyeleneh, keluar dari kaidah, kita terima. Nah gitu ya. Tapi kita tahu, oh itu. Tetapi itu hanya sangat sedikit. Untuk memudahkan, digalilah. Kenapa aturan tuh kok begitu aneh ya? Kenapa aturan tuh seperti tadi? Aneh. Maka dicari dari berbagai literatur. Muncul ada sebuah kristal, ada sebuah kamen yang umum dari semua itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Muncullah disebut kaidah penulisan hamzah. Kaidah penulisan hamzah itu tidak berbeda dengan 74 sebelumnya. Tidak. Tetapi yang 74 sebelumnya itu dicoba ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya dikenal, ilmunya begini. Ada sebuah kekuatan huruf dengan pasangannya. Wah, kalau kita berpasangan nih, siapa berpasangan apa? Kalau zaman dulu waktu muda, masa zaman jahiliyah, Libra tidak boleh berpasangan dengan Pisces karena Libra akan memakan ikan. Nah, begitu. Pisces tidak boleh atau sangat enak berpasangan dengan Aquarius karena Pisces itu adalah ikan akan disangga oleh Aquarius. Itu zaman dahulu ketika jahiliyah. Nah, sekarang ini juga ada pasangan. Ternyata huruf itu ada pasangannya. Apabila pasangannya itu ada, maka sebagai pemenang nomor satu adalah kasroh. Itu nomor satu itu. Kasroh itu selalu menangan dia. Baru kemudian ada domah. Nah, kalahnya oleh kasroh. Tapi ingat, domah pun masih menang kalau ketemu dengan fathah. Dia bilang begitu. Nah, fathah pun walaupun dia kalah sama domah, apalagi kalah sama kasroh, dia masih menang kalau ketemunya sukun. Nah, kalau sukun, dia kalahan. Sukun kan mati ya di bawah, dia kalahan. Gitu ya. Dengan apapun dia kalah. Nah, makanya nanti akhirnya menjadi yang menang itu kalau nggak kasroh, domah, ya fathah. Itu yang menjadi menang. Begitu. Kecuali di akhir kata. Kalau di akhir kata, sukun boleh menang. Yaitu terhadap yang tergeletak tadi. Yaitu adalah hamzah yang tergeletak. Begitu. Nah, mari kita lihat. Apa maksudnya menangan kasroh terhadap semuanya? Apa maksudnya domah kalah dengan kasroh tapi menang terhadap fathah dan sukun? Apa maksudnya fathah itu kalahan terhadap domah dan kasroh tetapi hanya menang terhadap sukun? Dikatakan begini di dalam gambarnya. Tingkatan harokat itu digambarkan tadi kasroh, domah, fathah, sukun. Tetapi ingat, ketika sukunnya itu adalah mensukuni kasroh, ya sukun. Ya sukun itu dianggapnya sama dengan kasroh. Posisi kedudukannya ya sukun itu tinggi. Nah makanya tadi ada ya sukun. Ya sukun itu dianggap jadi kasroh. Dia jadi menangan. Waw sukun. Gitu sama dengan doma. Ya. Kemudian alif sukun sama dengan fathah. Gitu. Oke. Yang sukun. Kalau sukunnya adalah sendiri. Ya dia tidak terhadap kasroh, tidak terhadap waw, terhadap ya atau terhadap alif, terhadap apa namanya huruf-huruf sohih lainnya, ya dia sukun terhadap huruf sohih. Tapi kalau terhadap ya, terhadap waw, terhadap alif, baru dia posisinya sama dengan kasroh, domah dan fathah. Tapi kalau sukunnya terhadap huruf-huruf sohih, ya biasa, dia tetap sukun, dia tetap kalahan, begitu. Mari kita lihat bagaimana rule-nya yang ini mudah sekali dengan ini.
Bila bergandengan, maka yang lebih atas yang menang. Begitu rule-nya. Bila bergandengan, maka yang lebih atas tadi di antara kasroh, domah, fathah, sukun. Lama-lama udah tahu kok di otak kita tuh. Kasroh paling atas, kemudian domah, fathah, sukun. Lama-lama biasa, kalau sering. Ya maka kenapa saya sering kasih soal tuh begitu banyak untuk membuat keseringan saudara berhubungan. Dan itu tidak cukup. Jangan saudara merasa cukup belajar dari soal yang saya berikan. Itu hanya trigger. Saudara 10 kali lipat daripada itu membuka di Al-Quran, mencoba sendiri dan sebagainya. Begitu. Ya. Ini trigger. Lah, hanya trigger aja tidak dibaca, Pak. Ah, itu lebih parah. Tidur aja. Nggak usah belajar KBI. Kalau dibaca saja tidak. Tidak akan ada efeknya. Saudara belajar, ngikutin, dapat materi, kemudian beli bukunya, hanya dipakai untuk tidur, nggak bisa. Saudara tuh harus berlatih, berlatih, berlatih. Sama dengan saya memang kemudian juga berlatih bersama saudara. Ini saya jadi muslim itu karena saya sedang berlatih dengan saudara. Jangan pikir saya ngajarin saudara, tidak. Saya tidak ada apa-apanya dibanding saudara. Bagi mereka yang membaca, ikra, begitu. Maka akan mendapat mukjizatnya. Al-Quran itu tergeletak udah berpuluh-puluh tahun, dibaca berkali-kali hatam. Tidak ada artinya itu. Karena saudara tidak mengerti artinya dan tidak membaca. Ikro dalam artinya sekarang tahu. Oh, ikro itu membaca. Oh, membaca itu tidak letterlek. Abatasa. Bukan. Ternyata membaca itu harus mengerti artinya. Baru saudara sadar bahwa pentingnya kita mengerti Al-Quran. Baru saudara sadar masuk KBI. Baru sekarang saudara sadar bahwa kalau masuk KBI harus baca. Harus ikro. Kalau tidak, mah ngapain? Ngaheherin Jum saja. Begitu. Ya, jadi harus dibaca. Seperti halnya saya membaca, membaca, membaca. Ya, bila bergandengan maka lebih atas yang menang. Kalau dibaca, oh ternyata harus dicek. Sehingga hamzah harus didudukan di atas pasangan dari huruf yang menang tadi. Ya kalau sudah ada pemenang terus diapakan? Si huruf yang menang tuh punya pasangan. Kalau kasroh pakainya disangganya oleh iya. Ya hamzah namanya. Kalau domah disangganya, kalau yang menangnya domah disangganya pakai wau, wau hamzah. Kalau fathah disangganya pakai alif hamzah. Kalau kalah karena dia sukun, maka dia tergeletak. Tergeletak itu tidak disangga, gitu. Tergeletak saja kepala ain itu atau hamzah itu. Gitu. Nah, bila hamzah ada di tengah kata, nih aturannya menjadi sederhana sekarang. Bila hamzah ada di tengah kata, pertandingkan aja itu. Pertandingkan aja. Pertandingkan aja siapa di antara huruf-huruf tadi. Contohnya di sini suila. Pertandingkan siapa? Hamzah dengan yang sebelumnya pertandingkan. Ada u, ada i, ada u, ada i, ada u, ada i. Mana? Ada domah, ada kasroh, ada domah, ada kasroh. Manakah yang menang? Kalau domah dan kasroh yang menang adalah kasroh. Karena kasroh yang menang, maka disangka pakai. Nah, gitu. Tidak perlu pakai aturan tadi bila di depan. Pakai ini aja sudah jadi. Gitu. Mau tanding yang mana lagi? Mau tanding. Ya Isa, ya Isa ini ada patah, ada kasroh. Ada patah, ada kasroh. Kalau patah dengan kasroh, apa yang terjadi? Yang menang apa? Ya kasroh. Karena ada patah dengan kasroh. Tadi patah itu nomor 3, kasroh itu nomor 1. Yang menang kasroh. Maka juga disangga dengan dia. Contoh. Kemudian di sini yakrouna, yakrouna, yakrouna. Kita sering nih. Yakrouna, yakrouna, yakrouna. Kita pertandingkan ini. Ini apa? Ada doma, ada fathah. Ingat tadi. Sroh, doma, fathah. Doma, fathah, doma, fathah. Oh, doma dong yang menang. Karena doma, maka wau dong penyangganya. Kan gitu. Gampang ini. Kemudian juga contohnya di sini. Kata dengan sukun. Ya, ifun. Ya, ini sukun. Ini tulisannya kurang panjang ya. Ya, harusnya sebentar. Aduh. Alah, biar kelihatan sukunnya. Alah, mana ini? Coba mana yang ini ya.
Yang ini nih harusnya ada sukun nih, cuma nggak muncul ininya nih. Aduh, tuh nggak muncul, udah dikasih, nggak muncul ya, mohon maaf. Ya udah, karena memang dari layarnya aja nggak muncul ya. Aslinya itu ada doma ya. Sorry, ada sukun, sorry. Ya lifun, ya lifun itu ya ifun atau ya lifun ini kurang jelas juga. Nah di sini adalah ada sukun di atas hamzah, tapi sebelumnya ada ya, ada fathah. Maka fathah dengan sukun, ingat sukun kan paling bawah, dia kalah. Kalau dia sukun paling kalah, di sini berarti yang menangnya adalah fathah. Karena fathah, maka ditulisnya di atas alif. Jadi ya lipun. Sebentar. Sekarang kita lihat ji itu, ji itu apa? Di situ ada sukun, tapi juga ada kasroh. Ya jelas menang kasroh, ingat kasroh selalu menangan. Maka dia harus pakai ya, tuh kan. Kemudian mukminun, mukminun ada sukun, ada doma. Ingat, sukun selalu paling kalah di bawah. Kemudian doma nomor 2. Oh, berarti doma dong yang menang. Berarti di sini pakai waw sukun. Artinya apa? Mau contoh dibanyakin lagi, bukan hanya F. Ini A, B, C, D, E, F itu cuma contoh. Dibanyakin lagi. Maka ketika hamzah di tengah kata, begitu pertandingannya. Nah, begitu pertandingannya. Ketika hamzah berharokat patah di tengah kata, ini ada tambahan ini. Selain barusan, ketika ada hamzah berharokat fathah di tengah kata, ini ada tambahan. Bila sebelumnya ada waw atau alif dan sesudahnya ada tambahan tak marbuto, ini spesial karena ada tambahan marbuto, hamzah berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini mahbuatun karena di belakangnya ada tak marbutoh dan sebelumnya kalau ada wawu contoh yang ini atau ada alif contohnya yang ini gitu ya, maka dia tergeletak, begitu dia tergeletak, disimpan di bawah khusus untuk yang atun itu ya, tak marbutoh ya, itu ada tak marbutoh khusus. Bila sebelumnya, ini khusus juga. B. Bila sebelum dan sesudahnya ada ya berharokat sukun, hamzah ditulis di atasnya. Kalau ini cocok dengan aturan sebelumnya sebetulnya. Kalau ada ya berharokat sukun, baik di harusnya kan di depan. Ini di depan dan di belakang, begitu kuatnya ya berharokat sukun itu, kalau ada di depan, jelas itu berdasarkan aturan yang tadi ya. Ya, karena ya bersukun itu sama dengan kasroh, maka dia pakai contohnya ini biatun. Yang ini masuk akal karena sesuai aturan yang pertama. Tetapi yang kedua, ini tambahan. Bukan hanya di depan ternyata, kalaupun di belakang dari hamzah, kalau ada ya bersukun, contohnya di sini juz'aini, nah maka dia pun harus pakai ya di sanggah, begitu ya. Karena kalau tidak menggunakan aturan ini, harusnya kan ini kalau ada fathah bertemu dengan sukun, yang menang kan fathah, berarti harusnya di sini alif, alif hamzah kan gitu. Dia tidak alif hamzah karena di belakangnya ada ya bersukun. Jadi ini kekhususan ya. Ada yang berjadi ya bersukun begitu kuatnya, bukan hanya di depan, di belakang pun berpengaruh terhadap penulisan hamzah. Bila setelahnya ada huruf alif, ini khusus juga ya. Huruf ditulis di atas mad, ini contoh begini ya. Ini khusus ini. Hurufnya di atas. Jadi contohnya amin, amana, Qur'ana, di sini ada, ingat ini juga menjadi kaidah bahwa kalau sebelumnya setelahnya itu ada huruf alif, alif itu artinya dia bersukun, alif bersukun, sementara sebelumnya ada hamzah, maka hamzah dan alif bersukun itu digabung menjadi alif beralis, begitu. Atau alif yang ada madnya. Mana? Itu masih ingat amin. Nah, amanah. Amanah ini asalnya ada hamzah dan diikuti dengan alif.
atau hamzah diikuti alif bersukun, pasti alif kan bersukun. Hamzah diikuti dengan alif, atau hamzah diikuti hamzah bersukun di dalam kasus af'ala dalam amanah. Nah, gitu ya. Jadi ini juga 3 poin ini adalah kekhususan tambahan di tengah kata. Kekhususan. Nah, kalau kemudian hamzah berharokat domah panjang, masih ingat tadi ini dimasukkan yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya, maka ditulisnya ya ini juga tambahan. Ini adalah tambahan, ya. Contoh yang tadi yang bisa berhubungan. Jadi ini muncul karena ada di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Harusnya harokatnya tadi adalah cukup dengan menggunakan wawu penyangganya, tapi ternyata di sini dikasih ya disangga karena berhubungan. Ini tambahan. Bila hamzah di akhir kata, nah kalau sekarang baru kalau hamzahnya di akhir kata itu yang tadi kita katakan paling gampang. Di sini tulisannya sederhana. Bila berharokat kasroh kasih ya, bila berharokat domah kasih wawu, jika bisa berharokat fathah kasih alif, bila berharokat sukun kasih tergeletak gitu. Kalau ini gampang. Jadi yang harus sangat saudara perhatikan adalah yang di tengah. Yang di tengah. Itu harus betul-betul dibaca. Tetapi cukup dengan aturan apa? Aturan yang ini. Aturan apa sih? Aturan pertandingan ini. Nah, si aturan yang ini. Cukup dengan ini aturan mah. Tapi ada beberapa tambahan kekecualian tadi. Ada 3 kekecualian ya. 4 sorry kekecualian ya. Tetapi kemudian utamanya adalah ini. Asal saudara mengerti yang ini, yang asal paling atas itu adalah kasroh, kemudian domah, kemudian fathah, kemudian sukun, dan kemudian kalau ya sukun itu sama dengan kasroh, waw sukun sama dengan domah, kalau alif sukun. Kalau ini aja ada di kepala, sudah sangat membantu saudara. Sudah sangat membantu untuk menuliskan di tengah kata. Kalau di akhir kata gampang kan gitu ya. Oke. Nah, di awal kata kan tadi udah sangat jelas kita pakai sehari-hari ketika fi'il amr ada i dan sebagainya itu adalah bukan apa namanya hamzah qotoknya normal, kemudian hamzah wasolnya dimunculkan. Nah, sekarang kalau tadi kita bercerita hamzah, bagaimana dengan alif? Nah, ini alif ini punya beberapa karakteristik khusus ini. Kenapa karakteristik khusus? Alif ini senantiasa sukun, tidak menerima harokat. Jadi kalau ada alif berdiri, itu artinya sebetulnya dia sukun. Tapi tidak dikasih tanda sukun karena mahfum. Mahfum. Saudara harus menjadi biasa bahwa kalau ada alif, itu artinya dia sebetulnya dia adalah bersukun. Senantiasa dia sukun, tidak menerima harokat. Alif tidak terdapat di awal kata. Tidak ada kalau saudara buka di Kaukaban, itu halaman 69, itu semua adalah hamzah. Itu bukan alif. Tidak ada di awal kata. Karena nggak mungkin di awal kata itu sukun. Konsekuensi dari nomor 1. Gitu. Di awal kata tidak mungkin sukun. Bahasa orang Arab tuh nggak bisa mengatakan sesuatu yang di awal katanya itu adalah sukun gitu ya. Sehingga nggak mungkin alif ada di awal kata, hanya di tengah dan akhir kata. Jadi alif hanya ada di tengah dan akhir kata. Huruf alif di tengah kata bentuknya mutlak alif. Mutlak alif. Jadi kalau di tengah kata dia alif saja begitu ya. Alif di akhir kata ada yang berbentuk alif mamdudah. Yang saya katakan tadi mutlak alif itu ada seperti mamdudah. Atau alif maksuroh, alif bengkok, alif pendek, alif bingkeng. Di situ alif maksuroh. Terserah, saudara mau bilang apa gitu ya. Tapi yang jelas ini bukan dia. Ini alif bengkok, alif bingkeng, alif pendek, alif maksuroh begitu. Nah, huruf alif tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Huruf alif tidak bisa kemudian bersambung dengan huruf setelahnya, dia berdiri saja. Huruf alif termasuk huruf mad. Karena alif pakai sukun tadi, itu adalah memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada harokat fathah sebelumnya, kemudian diikuti dengan alif, fathah dengan alif, maka dia jadi panjang. Jadi dia menjadi huruf mad
yang memanjangkan fathah. Gitu. Ya, karena alifnya itu sebetulnya kan dia bersukun. Jadi dia memanjangkan. Huruf alif termasuk huruf ilat, itu jelas ya. Huruf alif termasuk huruf ilat, ayu, alif, ya, wawu termasuk huruf ilat. Huruf alif bisa merupakan huruf asli atau hasil perubahan dari huruf lain. Hati-hati, ini maksudnya asli itu bahwa ketika terlihat tertulis itu alif seperti koma, kola, itu kita definisikannya asli. Dia itu adalah memang alif berdiri sesuai hasil tasrifnya. Sedangkan hasil perubahan artinya setelah ditasrif itu huruf yang lain, misalnya jadi waw, jadi iya, tetapi waktu ditulis dia berubah menjadi alif. Karena apa? Karena misalnya dia ada perubahan akibat dia berhubungan dengan kata yang lain. Contohnya ketemu dengan misalnya domir. Nah, itu nanti akan jadi berubah. Nah, kita lihat. Ini sedikit aja sebetulnya. Yang nomor 8 ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena saya langsung kasih contoh. Nanti ya, contoh di sini. Alif berada di tengah kata. Nah, kita mulai saja langsung alif berada di tengah kata. Untuk nomor 8 langsung dikasih contoh di sini. Alif di tengah kata mutlak ditulis dengan huruf alif, baik yang berupa huruf asli atau hasil perubahan karena sebab tertentu. Nah, untuk menjawab nomor 8 langsung saya kasih contoh. Huruf asli itu contohnya koma, soma, nama. Hasil daripada tasrifnya dapatnya ini, itu disebut asli. Tetapi sesudah tasrifnya itu ada huruf yang lain, contohnya sini hatta. Ini sudah begini. Tetapi hatta itu ketika digabung dengan domir, dia berubah waktu ditulisnya. Tapi tetap kita pahami itu sebagai alif. Hatta, tetapi cara menulisnya dikasihlah dia menjadi begini, berdiri, tegak. Hatta ka. Tidak kemudian dikasih maksuro. Jadi maksuronya kemudian diganti. Contohnya di ini, yahsaka. Maka ininya diganti jadi alif. Begitu. Kemudian busro, masih ingat? Busro, tapi jadi busrokum. Misalnya. Berilah kabar gembira kepada kalian. Busrokum. Nah, maka busro jadinya alif. Masih ingat nih cerita ada kok alif nyelip di situ, apa itu? Itu asalnya dari iya. Busro gitu. Ada iya di situ, tapi iyanya berubah jadi alif karena dia disambung dengan kata lain, dalam hal ini domir. Nah, ini kekhususan untuk aturan nomor 8 ini. Huruf alif bisa merupakan alif asli, bisa contohnya tadi. Aslinya adalah busro, gitu ya. Oke, alif berada di akhir kata sebagai maksuro. Kita mulai satu-satu nih. Sebagai alif maksuro, ya. Alif di akhir kata sebagai alif maksuroh terdapat pada 7 keadaan. Jadi kalau hamzah tadi yang ramainya itu yang tengah. Tapi kalau alif yang ramainya itu yang belakang. Yang tengahnya sederhana tadi, cukup alif tegak saja begitu ya. Nah, sedangkan yang ramainya untuk di belakang kata, ini alif maksuroh ini ramai di belakang kata. Nah, jadi kalau kita mengenali mana-mana yang pakai alif maksuroh, maka selainnya itu bisa jadi alif tegak ya. Kita kenali aja yang paling sedikit, yang sedikit ini yang 7 keadaan ini. Pada isim sulasi yang asal alifnya adalah huruf ya. Ingat lagi haya itu yang paling tinggi kan? Itu contohnya di sini inna alaina huda. Huda. Coba kita lihat di sini, saya pakai yang ini. Huda di situ asal hurufnya adalah mujarodnya ha, da, ya. Itu di halaman berapa ya? Aduh, maaf lupa saya. Coba buka halaman dari hadaya. Udah hadaya 104. 104. Ada iya, hadaya 104 bagian atas kiri, hidayah, memberi hidayah, petunjuk, hadaya, gitu ya. Ya, di sini aslinya kalau saudara kemudian buka aplikasi atau saudara buka kamus yang lain,
ditulisnya muzarodnya tuh ha, dal, dan ya. Gitu, ha, dal, dan ya. Tetapi kenapa di 104 ditulisnya pakai alif bengkok? Saudara sekarang sudah ngerti. Karena ada hada, da-nya itu fathah, dan di akhir kata itu, ya itu pakainya adalah pakai alif bengkok, maka hada alif bengkok. Begitu. Mujarodnya asalnya hada, ya. Maka di sini huda, nah huda, al-huda, nggak boleh dibaca al-hudaya, bukan dia ini. Al-huda, karena panjang sama Rasem Usmani ditambahi alif pendek sedikit di atas dal untuk memudahkan kita mengcapture mata kita ketika membaca al-huda, al-huda, begitu. Sebetulnya tidak pakai alif bengkok, kita tahu apa itu tidak pakai alif tegak kecil, kita sudah tahu karena sudah ada alif bengkok. Karena ada alif bengkok itu artinya ada alif. Ada alif pasti alif sukun. Alif sukun pasti pemanjang setelah fathah. Berarti da, begitu. Nah, tetapi untuk memudahkan di Rasem Usmani ditambahi alif tegak. Jadi kalau gitu alif tegak kecil tidak ada, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap harokat maupun terhadap arti. Gitu. Tapi itu diadakan untuk memudahkan pembacaan. Oh, gitu. Kan gitu. Nah, mari kita bongkar sedikit-sedikit ya. Contohnya di sini setelah pada isim sulasi yang asal alifnya sebelumnya adalah ya, mana itu ya? Asal atau mujarod maksudnya adalah ya, maka dijadikan eh, alif bengkok. Begitu juga atau maksuroh ya. Kemudian contoh yang kedua, contohnya di sini dari yang mujarod kowaya. Nah, ini kowaya ini ditulisnya menjadi kuwa. Tuh, sama kasusnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kaidah yang pertama di sini dituliskan bahwa pada isim sulasi yang asal alifnya huruf ya. Jadi kalau kita harus tahu mujarodnya, balik lagi kok Pak Rudi kok mujarod dibuka lagi. Iya. Walaupun itu ada di level 1, di pekan keempat, pekan kelima kita bicara mujarod, saya lupa, atau di tingkat 2 itu dibuka. Makanya saudara kemarin buku 2 ini dibuka. Bukan hanya dibeli, disimpan untuk indah bahwa kita pernah belajar KBI. Tetapi juga bermakna saudara harus membuka ulang. Ini buku kedua ini. Dibaca kembali buku kedua itu. Ya. Dibaca dengan baik. Ya, contoh di sini. Wau, ya, oh ada ya aslinya. Oh berarti ketika dia di akhir daripada kata itu dia nanti berubah menjadi alif bengkok atau maksuro. Yang kedua, nah pelan-pelan. Isim sulasi majid. Nah mulai lagi nih ada majid nih. Huruf sebelum akhirnya ingat, selain huruf ya. Contohnya di sini akbaro, kubro. Nah al-kubro di sini dikasih tanda sudah tuh pakai alif pendek di atas ro. Kubro begitu. Itu di belakangnya adalah alif maksuro, kubro gitu ya. Loh, kenapa ini definisinya selain huruf ya? Karena aslinya itu adalah dari akbaro, dari kabaro. Ini dibuat majid jadi akbaro, jadi kubro, maka jadilah dia alifnya adalah alif maksuro, begitu. Al-a'la, gitu. Contoh yang lain yang majid, ini yang 4, a'la, gitu. Ya. Maka juga sama. Aslinya begini aja, a'la. Tapi kemudian dikasih tambah tanda aja sedikit di atas. Begitu juga isim nama yang bukan Arab. Nah, ajami yang bukan Arab seperti kita-kita ini, ya, yang bukan Arab. Contohnya di sini misalnya kalau di dalam Al-Qur'an kita temukan Musa. Musa itu bukan orang Arab, maka ditulisnya di situ adalah pakai alif maksuro. Isa, mata, kisro,
Bukhoro. Ini semua bukan orang Arab, maka dia pakai, contohnya misalnya di eh, Al-Quran ada wa idzoqala Musa liqaumihi. Nah, Musa. Nah, Musa ada dalam Al-Quran yang bukan orang Arab, maka dikasih di akhirnya itu adalah alif bengkok. Pada 5 isim mabni, nah, ada isim mabni yang 5. Ini jadi kenapa yang ditujukan yang yang 5 ini? Karena selain ini ya tidak gitu. Jadi ini yang sedikit aja yang dijadikan kaidah. Anak, lada, hat, mata, ula, al ula gitu. Nah, contohnya di sini misalnya di Al-Qur'an, contohnya kola ya, ya Maryamu anak laki huda. Di sini anak isi mabni yang, nah, 5 isi mabni, salah satunya anak, ternyata dia pakai alif bengkok. Jadi kaidah-kaidah kayak gitu memang ngambilin dari Al-Qur'an, dijadikanlah kaidah gitu. Pada fiil sulasi yang alif, yang asal alifnya adalah huruf ya. Nah, jadi kalau dalam sulasi paling gampang ini sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Kalau ada huruf sebelumnya adalah sulasi yang asal alifnya adalah ya, maka dia pakai jadinya alif bengkok yang tadi ya. Ro'a, sa'a, masa, roma gitu. Ini aslinya pasti romaya, masaya, saaya, roaya gitu ya. Asalnya dari itu ya. Contohnya di sini sa'a, sa'ai, sin, ain, ya, mujarodnya maka di sini sa'a. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian fiil sulasi majid yang huruf sebelum akhirnya selain huruf ya. Nah, kalau kok sama dengan yang tadi? Sama. Yang bedanya apa sih? Bedanya jangan lupa coba yang saya terangkan dari satu. Ini adalah isim. Yang kedua, isim. Kemudian yang ketiga, isim. Yang keempat, isim. Baru kemudian yang kelima, fiil. Gitu. Sama dengan yang isim kalau ya-nya. Kemudian yang keenam juga isim. Begitu ya. Di sini isimnya apa? Pilih pasti yang majid juga ya. Selain tadi juga sama, selain huruf ya. Sholat, tamato contohnya, ahtaza, ahda gitu ya. Ini kemudian ini baru adalah pada huruf ma'ani, pada 4 huruf ma'ani. Yang mana yang muncul kalau saudara buka di buku level 1, coba periksa. Coba periksa. Yang di belakangnya pakai alif maksuro, pakai alif bengkok, coba diperiksa. Itu ada ila, ala, hatta, bala. Itu semua adalah semua pakai alif bengkok. Periksa aja di 26 huruf itu ya. Kemudian contohnya di Al-Qur'an di sini ada wa annahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang sering kita dengar. Ini huruf ma'ani, huruf yang bermakna yaitu huruf yang maksudnya huruf ma'ani itu huruf yang ada di daftar kolom di level 1. Ya, yang lain apa? Memang ada huruf yang lain, ada huruf hijaiyah, al-batas saja, halqa dan seterusnya. Alif berada di akhir kata sebagai alif mamdudah. Nah, baru ini pelajarannya tambahannya kalau tadi sesudah jelas dia beralif bengkok, sekarang bagaimana? Bisakah di akhir itu berupa alif mamdudah, alif tegak, alif berdiri, alif tinggi? Bisa juga sebutnya ya, terserah alif namanya apa. Alif mamdudah terdapat pada 11 keadaan. Pada isim yang sebelum huruf alifnya adalah ya. Balik lagi pakai metode tadi. Isim, isim, isim dulu. Tetapi kebalikan dari yang tadi. Ya, sebelum huruf alifnya adalah ya. Begitu. Sebelum huruf alifnya adalah ya. Contohnya di sini. Dunia. Itu. Hayata. Hawaya. Sobaya. Mahya. Gitu ya. Maka dia pakai alif. Kemudian
Contohnya dunya di Al-Quran ada contohnya. Kemudian isim nama yang bukan Arab kecuali 5. Jadi semua yang bukan Arab kecuali yang 5. Yang 5 ini ingat tadi yang Musa, Isa, Mata, Kisro sudah dimasukkan untuk menggunakan alif yang bengkok. Selain yang bengkok ini, kalau di luar daripada Arab pakainya tegak semua. Gitu. Contohnya di sini di dalam Al-Quran, Zikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zakaria. Nah, Zakaria bukan Arab, tapi tidak termasuk yang limaan. Nah, ini limaan mana? Nah, ini yang limaan yang ini. Karena yang limaan yang itu di luar itu, maka dia pakainya alifnya. Alif tegak, alif berdiri, alif tinggi, alif mamdudah, begitu. Nah, jadi kalau gitu caranya gimana? Ya inget aja yang 5 ini. Ada 5 yang pakai bengkok, selainnya pakai alif, begitu. Ada juga di isim juga nih, sulasi. Dan huruf terakhirnya berasal dari wau. Asalnya wau. Tadi yang asalnya iya, asalnya iya pakai apa namanya alif bengkok. Tapi kalau asalnya wau, dia pakai alif tegak. Jadi begitu bahasanya kira-kira. Kalau asalnya adalah iya jadi alif bengkok, kalau asalnya wau jadi alif tegak. Ini nomor C3. Gitu contohnya di sini ya, semua pakai alif tegak. Eh, al aso, al kofa, al haja, al ada. Tetapi di dalam Al-Qur'annya kita temukan contohnya di sini ain, sod, waw aslinya menjadi aso gitu ya, aso pakai alif deh, kebetulan nih gabung dengan hu, asohu gitu. Pada isi musana atau yang 2 musana itu masih ingat nih 2 marfu yang diidofahkan itu mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan. Ingat ini hadfun nun yang cerita 419, yang cerita 5522. Nah, 5522 yang gitu-gituan itu di sini muncul lagi. Contohnya di sini ada mu'alimani. Mu'alimani itu kan 2 guru. Ya, mu'alimani hadani harus 2 juga di sininya. Kata tunjuknya isarohnya. Hadani 2, mu'alimani al-madrasati. Cuma karena di sini al-madrasati pakai i, berarti dia mudhof ilaih, berarti yang di depannya dimudhof. Karena dia dimudhofkan terhadap mudhof ilaih, karena dia jadi idhofah, maka mu'alimani, ni-nya itu dibuang, jadi seolah-olah ini berakhiran alif. Mu'alima gitu, nggak pakai nun-nunnya dihapus ya. Mu'alima gitu. Jadi mau menyatakan di sini ada muncul tanda alif gitu ya pada marfu yang musana. Kenapa marfu? Karena mu'alimani. Kalau bukan marfu apa? Ya bu marfu nasob sama kasro. Kalau nasob bagaimana? Atau kasro? Kan bukan mu'alimani, mu'alimina. Nah, gitu. Mu'alimina gitu. Jadi makanya ini hanya boleh untuk yang marfu mu'alimani. Begitu. Nah, gitu juga ketika saudara lihat di sini contohnya contohnya belum ya. Rosula, ya, asalnya adalah dari Rosulani, 2 Rasul. Rosula asalnya Rosulani, 2 Rasul, Robika. Karena di sini Robi itu adalah mudhof ilaih karena dia pakai i. Kemudian dia mudhof ilaih lagi menjadi Robika. Ini double nih. Robika juga mudhof idofah. Kemudian Rosulani Robi itu juga idofah. Tapi karena Robinya sebagai mudhof ilaih, Rosulani-nya sebagai mudhof, karena dengan aturan yang barusan, maka ni-nya dibuang. Rosula. Seolah-olah ada alif di belakang Rosula. Itu apa? Menunjukkan 2. Tapi ni-nya dibuang karena dia dimudhofkan atau diidofahkan kepada Robika. Begitu. Isim bertanwin yang mansub. Nah ini rupanya selama ini kok kita tidak pernah tahu. Apa sih penyebabnya kalau domah itu tun.
Kalau kasroh, tin. Kalau fathah, tan, tapi selalu ada alif. Kenapa? Kalau tan itu harus ada alif. Karena ada kaidahnya. Isim bertanwin yang mansub. Nah, isim bertanwin yang mansub. Jadi sekarang baru tahu kaidahnya dari sini nih. Sudah pekan ke-37 baru dijelaskan nih ternyata. Isim bertanwin yang mansub, maka diberi tambahan alif. Sudah sampai di situ. Baru ditambah dikecualikan pada tak marbutoh. Artinya kalau tak marbutoh jangan dikasih alif. Walaupun mansub bertanwin. Tantin tun di atas marbutoh tidak boleh dikasih alif. Selain tak marbutoh harus dikasih alif. Contohnya wajiron. Kalau wajirun nggak ada alifnya. Wajirin nggak ada alifnya karena wajiron kayak alif gitu. Kaulan sadida. Kaulan pakai alif. Tapi kaulin, kaulun tidak pakai alif. Nafsan, nafsin tidak pakai alif. Tetapi kalau nafsan pakai alif. Tuh. Kalau di sini kemudian tak marbutoh juga tidak pakai alif. Tuh contohnya di sini fakula lahu kaulan lainan. Nah, lainan juga ternyata sama. Ini juga harus pakai alif. Kaulan juga harus pakai alif karena ada tanwin yang mansub. Loh, kaulan kan mansub, betul mansub dari depan dari sini. Fakula lahu kaulan. Tapi lainan itu mensifati si kaulan gitu. Jadi harus sama. Sama-sama dia juga fathah bertanwin. Begitu. Yes? Nah, kemudian pada fa'il sulasi dan huruf terakhirnya berasal dari wawu. Kalau tadi kita bercerita isim, sekarang bercerita fi'il. Begitu ya. Yang berasal dari wawu, sama. Kalau yang berasal dari iya, dikasih alif bengkok. Kalau berasal dari wawu, dia dikasihnya adalah alif. Ya. Kosok, kofa, nada, nama. Nah, jadi kalau ada alif di dalam buku taukaban yang mujarod, fiil sulasi, nah ada alif. Nah, itu berasal dari wawu. Jadi kita kalau ngelihat gini kosok ya kusu gitu ya. Ya kusu ya karena pasti dia asal dari wawu. Kalau wawu biasanya pakai u, ya kusu gitu. Jadi makin makin gampang otak di kita itu memetakan bahasa Arab itu asal usul karena kita sudah makin tahu penyebabnya orang kenapa membuat alif di situ karena ada wawu maka nanti mudoriknya juga pakai wawu kan gitu dan seterusnya dan enak lah. Kemudian contohnya di Al-Qur'an wala ala mujarrodnya ala sebetulnya alawa menjadi ala pakai alif gitu ya. Dan kemudian contoh yang lain di sini pada fiil sulasi majid yang huruf sebelum alifnya adalah ya. Sama dengan isim tadi isim sekarang fiil sama kalau sesudah huruf sebelumnya ya dikasih alif begitu. Kalau fiil mudhari yang mansub dan jazm, nah berarti bukan rofa yang memiliki domir alif isnen dua orang. Ini yang ingat hadfunun tadi. Nah, gitu ya. Lantak diba lam yad riba asalnya yad ribana naknya dibuang ya tak dibana naknya dibuang ya. Contoh di sini falam yugniya asalnya yugniya atau yugniani yugnianu itu kemudian dibuang ya. Fi'il amr yang memiliki domir alif isnen juga sama ya. Alif isnen juga untuk dua orang. Alif isnen itu ya alif yang kemudian diikuti dengan ni, dengan na, dengan nu ya. Tapi kalau amr dibuang nunnya. Jadi kita cuma tahu aja ijlisa. Kalau ijlis pakai sukun itu satu. Tapi ijlisa itu dua karena asalnya ijlisa ni aslinya kemudian nunnya dibuang. Ukhruja, idriba, irji'a. Nah, semua itu adalah dari dua. Udhula ini untuk yang dua orang. Fi'il amr contoh di Al-Qur'annya contohnya.
Fiil yang bersambung dengan nun taukid. Nah, ini penting nih. Ini contoh yang pernah dijelaskan pekan lalu atau 2 pekan lalu kalau tidak salah. Fiil yang bersambung dengan nun taukid ditulis dengan alif sebagai pengganti dari nun taukid khofifah ini. Ini kan khofifah nih karena adalah nun pakai sukun, ya. Nah, nun pakai sukun itu disebut khofifah. Contohnya adalah asalnya lanasfaan, lanasfaan, kemudian diubah menjadi lanasfaan pakai tanwin dan dikasih alif. Gitu. Lanasfaan di Al-Quran juga ada ya. Lanasfaan ini berdasar asalnya adalah dari lanas. Jadi kalau kita lihat di sini lanasfaan ini seperti isim. Itu seperti isim lanasfaan. Oh ada tanwin, ternyata bukan, aslinya ini lanasfa itulah ya, ini nunnya adalah nun taukid. Nasfa'a itu adalah fiil, kemudian yang diawali juga dengan la gitu ya. La bagi kemudian nunnya penekanan nasfa'a, nasfa'anya ini kemudian asalnya dari nasfa'u, kemudian karena ada nun taukid diwajibkan pakai jadi a. Tetapi nunnya ini diubah menjadi tanwin dan kasih alif. Begitu. Ya, panjang perjalanannya seperti itu. Pada kecuali 4 huruf ma'ani berikut. Kecuali, jangan lupa ini. Saya ubah nih bahasanya nggak enak asalnya. Pada kecuali 4 huruf ma'ani. Jadi kecuali yang ini. Kenapa? Kalau yang ini kan sudah jelas tadi di depan, di nomor B4, ini semuanya menjadi ya bengkok. Kecuali yang ini, semua yang lainnya kalau ketemu, itu adalah yang ma'ani, yang memberi makna, itu adalah contohnya kalau saudara mau buka aja di level 1 di daftar huruf. Coba lihat. Selain yang 4 ini, kalau pakai alif ya, itu adalah alifnya alif tegak, alif tegak, alif tegak. Laula contohnya gitu. Laula, lauma, laula. Ini ada alif tegak. Tulisannya memang ada la, wau disukun, kemudian la lagi. Tapi harusnya di belakang ini kan tidak perlu ada lagi fathah. Tidak, itu bukan fathah. Itu sebetulnya tanda alis itu untuk pemanjang laula. Cuma nambahin supaya orang sadar bahwa itu harus dipanjangkan. Laula. Tidak ada itu pun tidak apa-apa. Ya, tidak ada garis apa namanya disebut alis juga tidak. Nah, sampai di situ kita sekarang makin clear bagaimana alif diperlakukan, bagaimana hamzah diperlakukan, bagaimana hamzah di tengah, bagaimana hamzah di akhir, bagaimana alif di akhir. Yang paling sulit kan alif di akhir, hamzah di tengah, itu yang paling sulit, itu yang harus saudara pelajari. Nah, sekarang sebagai penutup saya sampaikan di sini hamzah dengan alif apa bedanya supaya makin clear apa yang sudah kita pelajari tadi. Huruf alif dan hamzah adalah 2 huruf yang berbeda fungsinya. Jadi yang berbeda di fungsi sebetulnya utamanya tuh beda tugasnya. Tugas untuk si hamzah dan alif itu bedanya itu adalah dari tugasnya, dari fungsinya. Sehingga memiliki beberapa ciri yang berbeda pula. Perhatikan kata atau kalimat di bawah ini. Iza saja. Masih ingat nih? Iza saja. Ini yang karena di depan tidak ada lain. Kalau yang di depan tidak ada alif, itu pasti hamzah, kan gitu. Ida. Nah, ini baru alif pemanjang. Berarti ini alif sukun. Nah, ida saja. Ini juga sama alif setelah fathah, tapi di akhir. Nah, maka dia pakai alifnya bengkok. Begitu. Ini adalah hamzah, yang ini adalah alif, yang ini adalah alif, tapi alifnya bengkok, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu dirangkumlah di sini yang dikenal sebagai perbedaannya saja. Contoh di sini antara alif dan huruf hamzah. Pertama bahwa letaknya di tengah dan akhir kata. Alif itu hanya di tengah dan akhir kata, tidak ada di depan. Tetapi untuk hamzah bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sedangkan alif nomor 2 senantiasa sukun, tidak menerima harokat. Udah clear sekarang, oh itu maksudnya. Ya. Kemudian huruf hamzah menerima harokat dan sukun.
Nah, boleh ada harokat, boleh juga sukun. Seperti halnya huruf sahih biasa. Bentuk alif dan ya hanya di akhir kata, ya. Alif dan ya ini alif dan ya, dan alif di tengah kata, sedangkan ya itu hanya ada di akhir kata, tidak ada ya di tengah kata. Jadi bentuknya alif gitu. Tapi ada juga yang pakai bentuknya seperti ya atau alif bengkok, tapi ada di akhir kata. Bentuknya bisa berdiri sendiri, dan kalau ini apa, hamzah, ya, dan dengan di atas tadi itu ada alif di atas atau di bawahnya, ada juga di atas iya atau nabra, atau di atas wau, ya, yang contohnya di sini akala, jaa, ya. Kita contohnya tadi. Dan yang terakhir tidak terdapat di awal kata. Kalau alif, alif berada di tengah kata, kebalikan daripada nomor satu tadi. Hamzah yang berada di awal kata bentuknya alif secara mutlak. Kalau hamzah di awal kata, ya, baik hamzah wasol maupun hamzah koto, ya. Jadi dia bentuknya alif, tidak boleh ada menggunakan pakai waw, disangga waw, disangga iya, tidak boleh. Di depan itu berupa alif. Cuma alifnya di depan itu ada yang kemudian disangga alif, ada kadang-kadang hamzahnya sendiri tidak ditulis. Walaupun kita tahu itu adalah pasti hamzah. Karena kita dianggap mahfuz, ismun. Itu tidak ada gambar hamzah di bawahnya, nggak apa-apa gitu ya. Ikromun gitu ya, ini ada gitu ya. Uhtun, jelas itu ada di atas. Yang tidak ada pun ini adalah juga sebagai hamzah gitu ya di depan. Ya. Nah, jadi menariknya dalam penulisan hamzah dan alif ini seperti ini.